Oke, halo. Kita ketemu lagi di channel saya Wajar Daniela. Sehari ini saya akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri yang kemarin saya sudah janjikan, dan ini adalah materi matematika kelas 11 ya, SMA kelas 2. Gitu ya. Di layar kamu udah bisa lihat dua buah grafik trigonometri yang saya contohkan di sini, yaitu yang atas adalah fungsi dari sinus X, jadi saya tulis di sini aja. Yang atas adalah Y sama dengan sin X. Ini adalah grafik fungsinya. Dan yang bawah adalah Y sama dengan cos X. Saya ambil dua fungsi dasar ini aja dulu. Gitu ya. Nah, ini adalah grafik dasar untuk sin dan cosnya. Tapi kalau kita bicara soal grafik fungsi trigonometri, sebenarnya bentuknya cukup kompleks. Ada berapa banyak variasi dari sini. Paling tidak ada 4 kombinasi dasar untuk grafik fungsi trigonometri. Gitu. Jadi kalau saya tulis di sini, beberapa kombinasi misalnya adalah Y sama dengan sin atau cos ya. AX, ini fungsi yang pertama. Jadi dia ada angka di depannya, ada pengali, boleh sin, boleh cos. Gitu ya. Bentuk yang kedua adalah sudutnya mendapat penjumlahan. Ini X plus minus B misalnya gitu ya. Jadi dia mendapat penjumlahan berapa derajat. Gitu ya. Boleh juga berapa kurang. Ini contohnya untuk sin ya. Bentuk yang ketiga adalah dia mendapat pengali di depan. Jadi A sin X. Gitu ya, ada pengali angka di depannya. Dan bentuk yang keempat itu adalah ada penjumlahan di belakangnya malah, di luar sudut, plus D misalnya. Ini ada 4 buah bentuk kombinasi dari grafik fungsi trigonometri, gitu ya. Dan tentunya kombinasi antar kedua ini, jadi bisa digabung antara yang ini dengan yang ini, atau dengan 4-4-nya digabung. Dan ini menjadi sesuatu hal yang cukup kompleks, gitu ya. Pada video ini saya akan belajar yang paling dasar dulu mengenai bentuk yang seperti ini. Kita akan coba dalam bentuk cosinus dan sinus, gitu ya. Di sini ada pengalinya, yaitu satu angka tertentu, itu adalah A. Oke, jadi beberapa hari ke depan nanti saya akan coba mengganti dengan fungsi bentuk yang lain dan kombinasinya. Jadi ini ada 4 bentuk dasar dari grafik fungsi trigonometri, gitu ya. Belum kombinasinya, nanti cukup lumayan banyak, gitu. Jadi buat kamu yang belum subscribe, silakan kamu subscribe supaya setiap kali pembahasan lanjutannya kamu bisa nonton semua videonya. Hari ini saya akan membahas yang bentuk paling sederhana, yaitu ini. Y sama dengan sin AX. Gitu ya. Baik sin maupun cos. Kita akan bahas yang hari ini. Oke. Oke, sekarang kita mulai untuk yang sin-nya dulu. Gitu ya. Saya akan mulai dalam bentuk A-nya yang paling sederhana, yaitu Y. Saya pindah ke atas. Itu adalah sin 2X. Jadi A-nya di sini saya kasih dengan angka 2 saja. Bentuknya Y sama dengan sin 2X. Nah, bagaimana grafik fungsi untuk Y sama dengan sin 2X? Kita akan compare langsung dengan Y sama dengan sin X. Nah, kalau Y sama dengan sin 2X, artinya pada saat X-nya 45 derajat, maka nilainya sama dengan pada saat X-nya 90, karena dikali 2 ya. Jadi kalau misalnya ini 45 derajat, apa sih namanya, nilainya adalah 1, berarti pada saat dia ini pada saat ini 90 ya, ini 90 derajat, ini 180 ya. Jadi pada saat 45 dia di sini, nilainya sama dengan apa sih namanya 90. Berarti pada saat di tengah-tengah sini, nilainya adalah di titik ini sama dengan 1, sama dengan 90. Gitu ya. Dan pada saat X-nya sama dengan 90, berarti nilainya sama dengan 180. Berarti pada saat 90 dia malah di sini. Kebayang ya? Gitu ya. Pada saat di setengah sini, maka nilainya dia akan berada di bawah sini. Dan pada saat dia 180, pada saat pi, karena dikali 2, maka nilainya akan menjadi 2pi, yaitu pada saat di 0 sini. Jadi grafiknya nanti akan berubah dari Y sama dengan sin X yang merah ini, akan berubah grafiknya menjadi seperti ini. Ini ke atas, dari sini turun ke bawah, gitu ya. Ini ke bawah sini, dan ini balik ke sini. Ini adalah grafik dari Y sama dengan sin 2X. Gitu ya. Dan kalau kamu lanjutkan, ini akan lanjutnya sama seperti itu. Jadi dia akan membentuk 2 gelombang seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini, dan terus dia ke bawah sini, dan dia ke sini. Jadi yang ini adalah grafik dari Y sama dengan sin 2X. Bisa ya? Jadi kalau dia dikali dengan angka 2 di depannya, maka yang menjadikan adalah grafik yang asalnya merah ini dimampatkan menjadi setengahnya. Sehingga pada saat nilainya 90, berada pada titik 45 derajat, nilainya adalah 1.
pada saat dia 180 nilainya sama dengan 360. Gitu. Jadi grafik fungsi yang pertama adalah Y sama dengan sin 2X, artinya grafik fungsi yang pertama yaitu sin X kamu mampatkan sehingga dalam satu gelombang ini terbentuk sekarang menjadi dua gelombang. Oke, ini yang pertama untuk Y sama dengan sin 2X. Bagaimana dengan cos? Kita pindah ke bawah. Yang cos prinsipnya sama, gitu ya. Kalau kita coba misalnya Y sama dengan cos 2X. Ya, cosinus 0 itu adalah 1, kebalikan dari sinus. Cosinus 90 itu adalah 0. Kalau 2X berarti pada saat 45, di sini 45 tengah-tengah, nilainya sama dengan yang 90, berarti nilainya 0. Gitu ya. Cos 180 itu adalah min 1, berarti pada saat 90, kalau dia dikali dengan 2, itu berarti sama dengan pada saat 180, yaitu min 1 dia di sini. Gitu. Dan lanjutannya adalah pada saat dia 135, nilainya sama dengan 270 yaitu 0. Dan pada saat 180 nilainya sama dengan 360 yaitu 1. Jadi grafik cosinus 2x-nya, cos 2x-nya akan menjadi begini. Dia akan ke bawah sini, terus dia akan naik, dia akan ke bawah gini. Gitu ya. Ya. Ini adalah grafik untuk yang Y sama dengan cosinus 2X. Ya, jadi yang pertama adalah kalau kita bicara soal cosinus dan sinus pada saat dia mendapat bentuk pengali yaitu 2 di depannya, maka grafiknya dia dimampatkan setengahnya atau dimampatkan 2 kali sehingga satu panjang gelombang ini akan membentuk sekarang menjadi 2 gelombang. Gitu ya. Itu bentuk yang paling sederhana kalau Y sama dengan AX. Dalam hal ini saya ngambil contoh yang paling gampang yaitu A-nya adalah 2. Gitu ya. Kalau A-nya sama dengan 3 bagaimana? Berarti kamu akan mampatkan lebih dekat lagi. Kalau di sini misalnya Y sama dengan sin 3X, gitu ya. Sin 3X berarti pada saat 30 sama dengan 90, berarti kamu di sini harus break lagi nih. Ini 30, ini 60. Gitu ya. Berarti dia pada saat di sini sehingga terbentuk gelombang yang akan lebih dekat lagi. Gitu ya. Pada saat nilainya lebih kecil, misalnya Y-nya sama dengan setengah, berarti gelombangnya akan mundur. Itu, kita akan coba ya. Coba kalau di sini yang Y sama dengan sin 0,5X. Kalau Y sama dengan 0,5X, maka pada saat dia 180, nilainya sama dengan 90, yaitu di 1. Sehingga grafiknya nanti akan begini. Nah, grafiknya malah gelombangnya menjadi hanya setengah gelombang saja. Ini untuk yang Y sama dengan sin setengah X. Gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Kalau kita buat yang Y-nya sama dengan cos setengah X, Y-nya sama dengan cos setengah X, maka nilainya pada saat dia nilainya 180, nilainya sama dengan 90. Berarti malah di sini dia. Gitu ya. Jadi pada saat dia di sini, berarti nilai akhirnya jadi dia akan bergeser menjadi begini. Di 360 dia malah di bawah sini. Ya, jadi dia hanya berupa grafik seperti ini aja. Nah, ini adalah grafik untuk Y sama dengan cos setengah X. Bisa ya? Jadi pengali yang pertama itu adalah bentuk bilangan di depan cos atau sinnya. Kalau bilangannya besar, maka dia dimampatkan. Kalau bilangannya kurang dari 1, maka grafiknya ditarik. Gitu ya. Yang jadi acuan kamu selalu adalah grafik sin dan cos. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan ini pasti namanya bisa kamu mengerti untuk bentuk yang paling sederhana tentang grafik trigonometri, yaitu Y sama dengan sin AX atau Y sama dengan cos AX. Tadi saya sudah bilang bentuk ini nanti akan berkombinasi dengan macam-macam bentuk yang lain, yaitu X-nya mendapat penjumlahan atau pengurangan, bisa juga di depan sin atau cosnya mendapat perkalian, atau mendapat penjumlahan dari hasil sin dan cosnya, dan kombinasi dari keempat ini. Gitu ya. Di video berikutnya saya akan coba bahas untuk bentuk yang mendapat penjumlahan pada sudutnya. Nanti kita bisa lihat bagaimana grafiknya akan bergeser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan sudutnya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin video selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya. Oke, makasih sudah menonton.